kadang-kadang tuh netizen suka jahat gitu ya kan. Kalau komen Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa dengan teman-teman semuanya. Dan terima kasih untuk seluruh dari teman-teman Lilin Herlina Lovers yang saat ini lagi stay tune di Lilin TV. Karena pada hari ini adalah hari yang spesial. Saya menyebutnya lebih ke acara pada hari ini adalah obrolan manis. Kenapa ada obrolan manis? Karena yang lagi kita hadapi nanti, yang lagi di hadapan saya adalah sosok yang manis-manis yang diidolakan seluruh fans penggemar dangdutnya Indonesia. Dan yang cantik ini, yang manis ini yang ada di hadapan saya adalah sosok bintang yang di luar sana terkenal, lagi naik daun. Dia terkenal karena kebombastisannya. Tepuk tangan yang meriah untuk yang cantik yang satu ini. Ada Lala Widi. halo, selamat malam Mbak Oh, malam ya Lin. ini ya? Boleh siang, boleh malam, tergantung. Kalau yang lihat waktu siang, selamat siang. Kalau yang nonton waktu malam, selamat malam. Iya. Halo Lala Widi. Halo Mbak. Kayaknya resmi banget ya ngomongnya kita ya. Kita kan bercermin dengan siapa kita berbicara, Gitu. seperti itu. Kesampingkan dulu yang ngakak-ngakak. Nah, itu seperti ya. itu. Kalau saya bicaranya dengan Mbak Lilin yang smart, jadi Yang saya juga smart. harus smart. Oh, gitu. Ya, seperti Smart itu. atau smart? Seperti Ina, ya. Mohon maaf teman-teman karena konsep hari ini harus serius, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan serius yang harus saya lontarkan kepada bintang tamu kita. Jadi untuk ketawa ketiwinya kita sudahi dulu. Kabarnya Oke. gimana Lala Widi? Alhamdulillah baik, Mbak Lilin. Alhamdulillah ya. Baik. Saya amati karirmu sekarang semakin memuncak, Alhamdulillah tetap dijalani saja. Tapi kalau menurut saya tetap sama seperti yang terdahulu. Enggak lah, beda. Masa sih? Kayaknya karirnya semakin naik daun loh namamu. Masa sih? Di mana-mana sekarang Lala Widi yang terkenal dengan seksi, Amin. dengan sensualnya, Masa sih? dengan apa ya? Kalau Lala Widi itu mesti adalah sosok yang cantik, aduhai, boom, dan pikirannya masih lagi senengannya penggemar para Iya. cowok itu suka. Garangan-garangan ya. Saya tadi mau menyebut garangan tapi gak situ loh ya. Jadi begini lah, kita kembali ke topik yang Oke. serius dengan karir yang semakin memuncak. Yap. Untuk Lala Widi sendiri, apa ya? Karir yang seperti ini perasaannya seperti apa? Kalau saya apa ya? Dibilang senang sih, alhamdulillah senang. Dibilang merasa sangat memuncak, sangat viral juga. Menurut saya masih tetap seperti yang dulu. Enggak. Saya seperti ini juga berkat orang-orang di sekitar saya, termasuk Mbak Lilin juga kan dulu juga mendoakan saya juga kan. Berarti kita flashback ya. Flashback, kalau bener. Saya tuh nggak pernah bisa lupa orang yang berjasa di hidup saya. Apa sih jasanya? Jasanya waktu itu kalau nggak salah di channel kita juga, saya dan teman-teman mendoakan sosok bintang di hadapan saya ini, Lala Widi, agar punya single sendiri, agar namanya semakin terkenal dan termasyhur. Mudah-mudahan ada salah satu pencipta yang kita minta untuk menciptakan Iya. satu single untuk Lala Widi. Nah. Kita nggak minta banyak waktu itu doanya ya, satu aja. Jadi kan tuh ceritanya itu kan isinya kan penyanyi-penyanyi top semua, udah senior, Gitu ya. ada Mbak Rena, Mbak Devi, Mbak Lilin ya kan Iya, ceritanya. Kebetulan beliau-beliau itu udah punya single. Nah, singlenya udah lumayan meletus lah ya. Meletup. Ya, meletup. Terus Udah meletus. Nah, di situ cuma saya sendiri yang belum punya single gitu kan. gitu ya. Lah, terus habis begitu, Lala singlenya apa? Loh, bingung dong gue ya kan, Iya. bingung. Ya udahlah daripada kisinan, ya mending tak tahu lah jurus ngisin-ngisin. Iya. Tolong dong Mas Anton Golo kalau ada lagu nganggur ya, tolong digibahkan ke saya. Buat Mas Anton Golo ya, silakan. Mintanya kita satu aja ya. Iya. Tapi alhamdulillah mintanya satu ternyata sama Allah dikasih yang lebih. Itulah doa dari orang sukses, insya Allah kita ketularan sukses. Wah, seperti itu. Dan ada satu lagi doa dari Mbak Lilin. Iya. Kalau mungkin Mbak Lilin lupa, Apa? ini di atas panggung
Kalau saya masih ingat tapi nggak Ingat mungkin ya? saya ungkapkan. Ya, oke. Nah, Monggo. oke. Nggak Ungkapkan. mungkin saya ungkapkan. Nggak mungkin. Oh, doa-doa saya cukup kau yang tahu ya. Ada gitu. mereknya soalnya. Oh, no, iya, 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 ada siap, siap, nggak siap. usah. Iya. Oke. Itu sangat saya pikir-pikir itu mungkin salah satu doa yang tiba-tiba aja keluar dari Iya. Mbak Lilin. Tapi Ternyata kok diijabah. kejadian beneran gitu. Diijabahin, Nah, ya. padahal aku, "Loh, Mbak, gak mungkin lah gitu. ya. Nah, terus habis itu Mbak Anissa Rama, amin, amin. Gitu. Nah. Berarti doa yang terbaik itu terwujud sekarang. Amin, Alhamdulillah. alhamdulillah. Dan sekarang yang perlu saya tanyakan adalah sosok Lala Widi ini penggemarnya kan banyak sekali di luar sana. Pasti banyak yang kepengen tahu Lala Widi ini asli mana. Kalau Asli saya wong ndi? asli Krian, Mbak. Oh, Krian Sidoarjo. Krian Sidoarjo. Asli. Orang tua Sidoarjo sampai lahir di Sidoarjo. Orang tua ayah Krian, ibu Krian, Loh. saya lahir di Krian. Oh, Ya. Krian asli ya. Asli Krian, anak lahir Krian. Ya, gitu. Anaknya siapa yang lahir di Krian? Anak saya dan juga ya. Oh, sudah punya anak teman. Ya. Oke, berarti asli Krian karirnya tahun berapa tuh mulai? Kelas 4 SD. Oh, dari SD sudah nyanyi, luar biasa. Waktu kelas 4 SD dulu itu pengen banget jadi penyanyi. Sebetulnya nggak pengen jadi penyanyi sih, pengen jadi dokter ya. pengen jadi dokter? Satu-satu cita-cita anak kecil paling Iya. favorit kan pasti Lala dokter. Widi kalau udah gede pengen jadi apa sayangku? Dokter Oh, gitu dokter kan. gitu Iya, ya. kan pelat dulu Mbak. Dokter. Habis gitu katanya ayah tadi penyanyi ya lu Nduk. Anak tadi penyanyi gitu. Ya itulah mulai beli kaset yang Mbak Lilin nyanyi Dendam Kebencian. Lala Widi kelas 4 SD sudah beli kasetnya Mbak Lilin Herlina. Iya, Dendam Kebencian, Loh, lagunya loh, Dendam sebentar, Kebencian, Dusta, bacakan dulu itu loh Mbak. Iya. Tapi nggak salah ya 4 SD beli kasetnya Lilin Herlina ya. Enggak lah. Emang salahnya di mana? Berarti aku Ya mau itu ngetop-ngetopnya Mbak Lilin Iya. sampai aku besar juga Mbak Lilin masih namanya masih wow. Amazing, sparkling. tidak lah. Iya, bener lah Mbak. Oke, Wong Krian Sidoarjo. Ya. Saat ini kan Lala sendiri sudah merasa kalau namanya lagi melambung. Dan Lala ini terkenal karena bombastis, saya bahas lagi, dengan sensualitas, dengan kecantikannya, dengan kalau di atas panggung itu kalau Lala Widi muncul penonton selalu teriak karena apa? Dia hadir naik ke atas pentas dengan keseksiannya. Bodinya seperti biola dan bikin penonton itu terhipnotis semuanya. Tapi menyadari, tapi iya kan, memang benar kan? Sebetulnya semua wanita itu seksi kalau menurut saya. Tidak ada wanita itu yang sempurna Mbak Lilin. Yang seperti boneka-boneka Barbie, yang seperti yang digambarkan di apa ya? Katakanlah di sosmed. Pasti penilaian kita kalau orang putih itu kalau orang seksi itu Seksi. yang bodinya kayak gini. Orang cantik itu yang kulitnya Yang seperti putih, ini, ya. yang seperti ini. Itu salah. Salah ya Itu sebenarnya. salah. Setiap orang tuh punya kekurangan, punya kelebihan. Dan kita sebagai Kalau Lala Widi saya lihat penuh dengan kelebihan. tinta Mbak. Oh, tinta. Tinta seperti inang ya. Tinta. Saya juga Gimana, banyak kekurangan, saya juga merasa seperti itu. Cuman bagaimana cara kita untuk memperlihatkan kelebihan kita dan menutupi kekurangan kita. Gitu ya. Di situ sebetulnya. Sebagai wanita cantik yang terkenal dengan body yang aduhai, nama keartisanmu yang terkenal dengan keseksianmu itu, cara membawa diri seperti apa? Karena pasti kan kalau orang cantik, bodinya seksi, pastilah tanda kutip orang-orang pasti deketnya seperti, jangankan penonton, seluruh kru dari Lilin TV malam hari ini aja melihat lalu itu rasanya pengen deket semua lah. Itu cara mengatasi menanggapi seperti itu tuh Lala Widi sendiri seperti apa? Nggak risih dipandang orang, Lala Widi seksi banget anak itu, sensual gitu. Lala Widi sendiri nanggapinya seperti apa? Kalau dianggap masih seperti dalam, itu. Kalau masih dalam batas wajar gitu kan, oke lah, nggak apa-apa. Kita juga welcome karena seksi kan nggak selalu negatif gitu kan Mbak Lin. Cuman kalau udah sampai melampaui batas seperti kan banyak tuh di DM tuh kan, Kak gitu ya. Serius Mbak kayak Banyak gitu. yang gitu ya? Banyak yang gitu. Kak, Risih nggak sih? Nah, Banyak yang gitu. ada juga yang langsung nyebutin nominal nih. Ya Allah. Sehari 30 juta mau nggak gitu. Aku buka ada kepo-kepo ya kan. Tapi wajahnya biasa-biasa aja. Apa iya 30 juta Iya gitu kan, ya? maksudnya kan kita bukan menyepelekan orang, cuman dia dulu yang menyepelekan kita ya kan.
Orang yang punya uang 30 juta hanya untuk satu malam, pastinya kan dia kan uangnya udah lebih-lebih. Dari wajahnya ada udah kelihatan ya kan. Nggak masuk gitu maksudnya? Iya enggak kayak orang punya uang banyak gitu. Oh, gitu. Jadi iseng aja mungkin ya. Nyaman nggak hidup seperti itu, terkenal dengan seperti itu, dengan predikat seperti itu? Ada nyaman ada enggaknya. Kalau nyamannya mungkin pede ya. Mungkin kalau pakai baju-baju yang seksi gitu. Iya aku seksi jarene wong gitu. Agak pede lah ya, jujur aja. Tapi enggak nyamannya kadang-kadang tuh ada yang request, Mbak, ini bajunya seksi ya gitu lah. Batin aku biasanya aku kelambian seksi kok dikongkon seksi mana ki sing ya apa gitu, Mbak. Gitu ya. Iya kayak gitu. Berarti ya ada negatif positifnya juga ya. Bener. Padahal seperti saya kan hanya menuruti request aja. Kalau disuruh jilbaban, kalau disuruh seksi, yang penting dalam batas wajar. Menurut standar saya. Gitu ya. Terus ya. Oh iya. Kalau bicara dengan orang cantik yang seksi, yang sensual harus seperti itu. Nah sekarang gini Mbak, agak mendesak gitu. Padahal aku gak pernah kayak gitu ya kalau ngomong ya. Oke, Lala Widi yang ternyata menyandang predikat sebagai artis yang sensual itu ternyata ada kurang lebihnya juga. Perasaannya ada seneng, ada sedih juga. Sering gak sih di tempat show itu dijailin sama fans gitu yang berlebihan, mungkin saking cintanya, saking ngefans sama Lala Widi sampai dicolek-colek karena kemolekanmu itu? Sering nggak? Apa pernah nggak? Kalau kayak gitu sih sebetulnya bukan sekarang, tapi dulu. Kalau sekarang udah nggak ya? Sekarang kan lebih apa ya? Lebih terjaga mungkin Mbak. Sekarang kan nyanyi panggungnya gede Mbak, rata-rata ya kan. Kalau dulu kan lesehan, elektunan, tebelan gitu kan. Oh dulu ngawalin nyanyi dari gitu juga ya, dari aku. Iya banyak gitunya. Dari kelas SMP kelas 3 itu udah tebel-tebelan gitu, udah orang minum-minum gitu. Itu juga acara di panggung gitu kan. Orang seperti itu kan biasanya menyelekitakan sebelah mata. Ada yang nyolek ada yang nyawar itu dimasukin gitu. Aku nangis. Dimasukin aku mana itu? Dimasukin sini. Padahal aku masih kelas SMA kelas 1. Langsung modun aku nang ibuku, Mbak, aku nangis. Ya, gak enak, iya. Gak nyaman. Jadi kan dari situ kita bisa menilai kalau nggak sepenuhnya wanita yang salah. Bahkan anak kecil yang pakaiannya bisa dikatakan standar masih bisa dilecehkan, ya kan? Tergantung bagaimana si pria itu untuk memfilter pikirannya. Begitu. Nah, seperti itu. Jadi sosok Lala Widi ini dengan nama besarnya ternyata dulu memulai karirnya juga dari elektron. Iya. Jadi saya pengen tahu juga awalnya Lala Widi itu mengawali karir dari kecil, terus job-jobnya elektron. Itu awalnya gimana kok bisa sampai sesanter ini namamu, sampai sebesar ini? Awalnya dari apa? Mungkin di tengah-tengah perjalanan kamu ketemu produser atau produser atau ketemu siapa gitu yang akhirnya membawamu sampai sebesar ini namanya? Enggak sih, semuanya tuh aku jalanin sesuai dengan air mengalir aja. Aku nggak punya target. Siapa sih yang nggak pengen? Aku pengen nyanyi nang Palapa dulu kan, Palapa ya kan. Palapa nyanyi selamat ulang tahun hari ini gitu kan. Dulu kan kasetnya yang itu. Aku selalu berandai-andai kan aku nyanyi sama Mbak Lili sama gini. Aku pasti punya andai-andai seperti itu. Cuman aku tuh orangnya lebih ke santai. Masa-masa susah yang aku jalani itu panjang banget Mbak Lilin. Bahkan baru sekarang bisa nemu enaknya tuh baru sekarang. Baru sekarang. Dulu itu main di jauh gitu, Mas, Mbak yo diundai po Mas bayarannya ojo 150 Mas 200 gitu tuh udah gitu udah umum di mana-mana. Ojo ngecap lala iku lo ngregani gitu Mbak. Dulu itu kayak gitu, ya Allah. Padahal istilahnya minta dipantaskan saja nih yo gak munda akeh. Nah, karena kan sebetulnya bukan nominalnya, cuman menyebarnya itu loh Mbak. Biasanya kan kalau kita mau dibayar 125 kan temannya bayar kita 125 juga. Iya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi sempat mengalami seperti itu ya. Banyak sih Mbak. Perjuangan yang menurut Lala itu paling menyedihkan dikala memperjuangkan nama untuk menjadi besar itu apa yang nggak bisa dilupakan? Dulu waktu awal-awal nyanyi dulu itu kan nggak punya sepeda motor. Pinjem dulu motor. Iya, pinjem dulu. Jadi Wawa di depan, ayah di gonceng, aku di tengah sama pakai kacamata ungu. Iya. Serius ini Serius. Pinjem motornya tetangga. Ya Allah. Pinjem itu nggak selalu dapat loh Mbak.
Maksudnya kadang-kadang sama nggak yang punya motor dipinjemin, nggak dipinjem. nggak dipinjemin. Sampai dulu itu nggak dapat sewa, nggak dapat pinjaman. Kita tuh nyewanya mas serundul, Serundul apa sih? pickup. Oh ya? Iya bener. Saking nggak ada yang minjemin Nggak ada yang minjemin. Ada tetanggaku yang baik itu namanya Om Jun namanya, itu selalu minjemin ayahku motor Ya Allah. buat berangkat gitu. Tapi ya nggak enak sih, kayak ayahku mau minjem gitu udah nggak enak gitu. Makanya itu yang menjadi cambuk buat aku, jangan sampai Syahdu merasakan apa yang aku rasakan. Syahdu itu putrinya jenengan ya? Putri saya, satu-satunya sumber kekuatan saya. Ya Allah. Itu sih itu standar sih Mbak, pasti semuanya pernah mengalami seperti itu. Cuman kalau kita menceritakan cerita kita kan jadi lebih melankolis ya kan. Jadi karena kita yang tahu ya sedihnya kayak gimana kan. Oh iya, kalau dulu itu waktu nyanyi pulang kan jam 3 Mbak, tebelan kan itu kan. Ada keranjulan gitu. Ibuku itu sambatan. Ya banter-banter soalnya duduknya itu nggak di seponnya, di besinya. Di besinya itu. Karena goncengnya banyak ya. Banyak di besinya. Aduh, lore ke lo ya, aku lo kena wesine kene aku bodongku. Jadi gitu Mbak, tulang belakang itu loh. Sama bawa tas, dulu kan tas itu yang kalau Mbak Lilin masih ingat, tas atasnya baju, bawahnya itu sepatu. Iya, nah itu ya, sama gini. Kalau Wawa tidur, satunya sama itu, sama nyangga Wawa. Berarti Wawa umur berapa waktu itu adiknya? Wawa dulu mungkin kalau nggak TK kelas 1 SD. Rambutnya masih keribu. Belum itu ya, belum nyanyi seperti sekarang ya, berarti masih Wawa baru nyanyi itu SMA. Wawa baru nyanyi SMA, itu pun ayah juga sakit gitu ceritanya. Jadi dari SMA kelas 1 ayah sudah sakit, jadi nggak bisa mencari nafkah, udah nggak bisa. Jadi apa ya Mbak ya, makanya kalau orang bilang lala lo umur selawe wis menuwek, karena apa, semuanya itu sudah saya hadapi, bahkan yang belum dihadapi oleh teman-teman sebaya. Saya udah pernah merasakan itu. Bukan semuanya, tapi sebagian besar. Berat sekali kayaknya perjuangannya. Berat. Makanya ini agak loncat ya Mbak ya. Kadang-kadang tuh netizen suka jahat gitu ya kan. Kalau komen, Syahdu papanya mana gitu, Syahdu nggak punya papa ya. Aku begini, iso ta anak nggak punya ayah, nggak punya bapak. Nggak ada ceritanya seperti itu. Nggak ada yang punya cita-cita untuk berumah tangga gagal seperti saya. Saya pun nggak ada dong Mbak cita-cita seperti itu, nggak ada. Saya nih umur 19 tahun, saya pengennya bahagia, ya kan, pengen bahagia. Cuman semuanya itu tidak seperti yang saya inginkan, tidak seperti yang beliau inginkan. Yang saya juga menghormati beliau, maksudnya mantan saya. Dia juga suami yang baik, juga papa yang baik. Cuman kadang-kadang ya orang-orang lain aja yang itu. Yang istilahnya itu kalau ngomong kan mereka asal menilai dari luar ya. Mereka nggak tahu gimana saya membesarkan Syahdu seorang diri. Ya Allah. Bagaimana menyampaikan ke Syahdu tentang apa yang terjadi, mereka nggak paham. Seenaknya aja ngomong, sampai saya bikin sorotan dari Syahdu bayi sampai gede, dan di situ ada foto papanya. Dalam arti iki lo papa Syahdu. Ada papanya. Nah, Syahdu itu ada papanya gitu. Syahdu itu apa ya? Bukan lahir gitu aja gitu loh. Bahkan papanya tentara ya kan, papanya tentara. Cuman ya apa ya? Kadang-kadang orang suka jahat sih jarinya gitu. Maaf ya, jadi bikin Lala jadi sedih di sini. Nah, iya. Aku suka bocor soalnya Mbak. Kalau cerita sedih satu diungkit pasti kemana-mana gitu. Jadi sebuah perjuangan yang menurut saya sedikit, meskipun sedikit diceritakan, saya ikut merasakan betapa perjuangannya seorang Lala Widi ini sangat dari bawah dan sempat
menikah muda berarti waktu itu kan ya, dan harus mengalami kegagalan. Jadi kadang-kadang mungkin orang bisa melihat dari luar saja sebuah perjuangan Lala Widi itu ternyata tidak benar bila dijalani secara instan begitu ya Lala ya. Lala juga pernah mengalami apa yang seharusnya dialami oleh teman-teman yang lain, berjuang dari bawah, dari nol, dan sampai di titik yang sekarang itu penuh dengan air mata dan keringat yang luar biasa. Sorry ya Mbak, jadi ngotorin studionya. Enggak, kita yang minta maaf karena pengennya bikin Lala seneng. Sebenarnya nggak pengen mengungkit kesedihan yang seperti ini, tapi Enggak lah. ya mudah-mudahan apa yang sudah dialami Lala ini nantinya akan berbuah manis di belakang hari. Iya. Apalagi untuk menjadi seorang orang tua tunggal kali ini untuk Syahdu kan, cuman satu itu ya putrinya ya. Cuma satu. Nah mudah-mudahan dengan ketegaran yang Lala miliki ini nantinya bisa menjadikan sosok Syahdu ini sosok wanita yang kuat, menjadikan Syahdu sosok wanita yang berhasil ke depannya. Bahkan sekarang pun dia tuh menjadi bocil yang kuat loh Mbak. Iya, saya sering lihat bocil yang kuat. di Dia tuh sering sosmed, bilang gini ke saya, Mama aku nggak mau sekolah gitu. Ya Allah. Lo kenapa? Kamu jadi dokter? Aku nggak mau jadi dokter mah gitu. Jadi apa kamu jadi penyanyi sama model biar aku dapat uang banyak. Lo kenapa kalau meskipun jadi dokter juga dapat uang banyak, aku bilang gitu. Cuman nggak cepet mah, aku pengen cepet. Ya Kalau aku jadi penyanyi nanti aku dapat uang cepet, jadi mama nggak nyanyi lagi. Katanya gitu Mbak. Aku ya Allah. Padahal anak kecil udah bisa bilang kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi apa ya, dia tuh memahami. Dia juga sering bilang aku sama mama aja ya. Aku nggak mau papa, dia bilang gitu. Aku nggak mau ma, aku cuma mau mama, dia bilang gitu. Makanya tuh dari hati saya bilang, kalau orang nanya Mbak Lala nggak nikah lagi, sebetulnya kan masih proses. Cuman dari omongannya Syahdu, saya jadi berjanji dalam hati saya. Bukan berjanji, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Cuman tuh saat ini nggak ada keinginan saya untuk tertarik dengan sosok laki-laki, dengan siapa pengen nikah cepat, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Gitu. Mudah-mudahan cita-citanya Lala Widi yang mungkin apapun kan dulunya Lala kan punya cita-cita mungkin terputus di tengah jalan, nantinya bisa terwujud. Amin. Di masa depan Syahdu. Amin Mbak. Siapa sih yang pengen kayak gini? Nggak ada sih Mbak, sebetulnya nggak ada. Cuman heran aja kenapa anak usia 5 tahun sampai seperti itu Bisa nanti, seperti ya sedewasa itu sedewasa itu. Dan pasti nanti suatu saat dia juga lihat video kita ini Mbak. Dia bisa memahami bahwa ini mama gitu loh. Mama kalau nggak pulang, mama kalau nyanyi ya gini, ini pekerjaannya. Jangan dipikir yang aneh-aneh, yang seperti orang ngomong gini-gini. Di sini juga banyak cewek-cewek, juga banyak teman-teman gitu. Gitu sih, nggak seperti yang dipikirkan orang-orang. Iya, gitu. Bahwa katanya seorang Lala Widi yang mungkin seksi itu nyanyinya seperti apa ya kan? Iya, benar. Mudah-mudahan dikala Syahdu nanti semakin tumbuh dewasa dan melihat video kita, dia semakin menyadari betapa mamanya itu sangat memperjuangkan kehidupan Syahdu dari kecil hingga cita-citanya tercapai nanti. Iya, dan tanpa menghilangkan sosok papa, saya juga selalu menceritakan papa layar, saya selalu bilang gitu. Tapi hubungan masih baik ya dengan suami? Mantan dengan mantan? Sebetulnya baik sih Mbak, cuman untuk saat ini saya sengaja membatasi untuk berkomunikasi dengan siapapun. Karena dengan saya juga menjaga hati saya juga sih Mbak, mental saya juga gitu ya. Karena kan gak gampang juga ya. Nggak gampang sih sebetulnya. Di awal-awal dulu sempat stres juga sih, langsung BB turun jadi 46, sekarang aja udah 52 lagi ya kan. Jadi kerampinganmu bukan karena diet atau apa? Karena sumpek Mbak. Oh, gitu. Alhamdulillah Lala Widi sudah bisa ketawa kembali. Sudah dong, jangan nangis terus. Iya, itu sisi dark. Enggak lah, itu sebuah perjuangan. Jadi tidak harus dilupakan juga. Cuman untuk pembelajaran kita ke depan agar
yang di belakang hari yang mungkin ada sesuatu kejadian yang tidak diinginkan tidak terulang kembali. Bener. Dan satu lagi, seorang ibu, sejelek-jeleknya seorang ibu, dia tidak mungkin mengajarkan kejelekan kepada anaknya. Itu. Iya. Betul. Itu pasti. Jadi meskipun orang menilai saya ini itu, up to you, terserah kamu. Yang penting aku menjadi sosok ibu yang baik untuk Syahdu, menjadi sosok anak yang baik untuk kedua orang tua. Makanya saya bilang ke ayah, ke ibu, wes siap ta ya, wes siap ta bu. Sejak ngerekan ngomongin uang, wes aku niat golek duit. Sementing sampean kepengen gini aku iso nuruti. Sampean gak sumpek, ya wes oke, so must go on. Gitu aja. Luar biasa. Cita-citanya Lala Widi hanya untuk keluarga. Iya benar. Mudah-mudahan kedepannya semakin dilancarkan rezekinya, karirnya semakin sukses. Amin. Oke, kita akhiri kesedihan ini. Oke. Enggak, serius, ini aku nggak tega kalau ngelihat sosok yang cantik ini. Ternyata di balik cerita indahmu ternyata banyak sekali hal-hal yang meneraikan air mata. Ya Allah, seperti itu ya. Itu masih apa ya? Nggak semuanya lah saya ceritakan. Dan kenapa bisa keluar di sini saya juga nggak tahu. Apa karena kita dari dulu sebenarnya sering curhat-curhat, cuman waktu kan kita jarang ketemu mungkin. Jadi kalau melihat wajahku itu rasanya kayak pengen tak ceritani gitu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi sosok yang bisa aku jadikan tetua orang tua, apa ya? Jangan tua dong, curhat. Jangan ditua-tuain. Bisa aku ambil nasihatnya. Teman curhat itu banyak, Mbak. Cuman yang bisa ngasih solusi, yang bisa menerima cerita kita, itu nggak semuanya. Jadi Mbak Lilin ini salah satunya. Iya benar. Selain Mbak Anissa, Mbak Rena, kalau dulu ada Mbak Anjar, ada Rere. Soalnya dulu kita sering sekamar loh ya. Nah, bener. Ada Rere, ada Cindy Marenta, ada Mbak Yuni. Sebetulnya banyak. Cuman di masa yang berbeda. Iya, banyak banget. Dulu sempat juga Ayu Arsita juga dulu sempat deket gitu. Banyak sahabat itu lebih baik. Itu sih menurut saya. Lala Widi yang luar biasa. Tapi dengan air mata perjuangan pahit ini tidak mempengaruhi semangatmu sedikit untuk maju ke depan. Itu sangat luar biasa bagi saya. Yang penting keluarga oke. Yus, itu aja sih yang jadi pertimbangan. Omongan orang kita baik diomongin. Tapi dengan status maaf sekarang menjanda ya, itu belum, juga membawa masih proses, belum ya? Masih proses. Tapi kan sudah seorang diri. Sudah. Itu kan melangkahnya kayaknya tidak semakin mudah loh. Ya. Semakin sulit. Karena apa? Karena siapa sih nggak tahu Lala Widi? Kita kembali ke awal pembicaraan tadi. Dengan nama besarmu yang santer dibicarakan orang, dengan keseksianmu seperti itu juga, apalagi sekarang menyandang gelar hidup seorang diri, membesarkan anak dengan seorang diri, pastilah orang banyak menganggap Lala Widi ini negatif gitu. Sering ngomongin kalau Lala Widi ini yang inilah, yang itulah, yang istilahnya suka merusak inilah, yang itu merusak pagar ayu lah, seperti itu. Lah berita-berita seperti itu tuh kadang-kadang banyak orang pengen ngerti, pengen tahu bener gak sih Lala Widi itu artis terus gak bener gitu. Karena setiap yang deket sama Lala Widi itu selalu lakinya jadi seneng, laki cantol karena kecantikannya tadi. Lah itu dengan istilahnya kapasitasmu yang sebenarnya tidak seperti itu, tapi dianggap seperti itu sebagai, maaf ya agak kasar sedikit, Lala Widi ini sering banget netizen yang khususnya di Instagram tuh komen-komen yang pelakor lah, maaf, yang seperti itu. Dirimu sendiri seperti apa sampai dikata-katain seperti itu? Nggak berat apa ke depannya? Awalnya sih dulu, makanya itu Mbak, awalnya dulu sempat stres juga. Sempat dulu itu dua sama Mas Gary, aku nggak mau, aku yang nggak mau. Dulu itu waktu lagu apa ya, Satu Hati Sampai Mati. Jadi waktu bulan Agustus itu semua job yang ada Mas Gary aku cancel. Oh ya? Semuanya yang ada Mas Gary aku cancel. Kenapa? Menghindari apa? Menghindari jatuh cintamu ke Mas Gary atau apa? Menghindari ketemu Mas Gary. Oh, maksudnya gitu. Kan biar asumsi publik tuh nggak macam-macam. Cuma itu cara yang salah. Jadi saya yang
disalahkan pada waktu itu. Gak profesional, uang wis kadung Ngejob ngejob gitu ya. dibatalno gini. Dan sampailah netizen itu tetap membuli. Katanya gini, tuh kan gak diajak duet kan, mandek kan, gak digawe duet kan, anjane gak mampu sih. Loh, ya aku terus gitu. gini. Walah, aku terus iku kok bully. Aku mandek iku kok bully. Wes aku terus ae lah, aku ngono senajan kok bully tapi kan menghasilkan. Aku gitu Mbak akhirnya. Gitu ya. Iya. Karena kan semakin dibully kayaknya jobmu semakin naik loh. Alhamdulillah. Semakin banyak, semakin istilahnya tadi impian seorang artis tuh tercapai karena banyak sekali di sosmed, di YouTube. Karena jalan bullying tadi ya. Hah? Itu tadi perjalanannya harus dari situ. Dari Lalawidi itu seksi lah, Ya. dari sensual, akhirnya sampai dianggap sebagai tanda kutip yang nggak benar, perempuan nggak benar itu pun, tapi akhirnya membawa rezeki kepada Lalawidi. Bener. Apa ya Mbak? Semuanya pasti ada hikmahnya. Berita-berita yang nggak benar dengan Mas Gary Mahesa. Ya. Sebenarnya kalau dengan Mas Gary Mahesa itu, saya rasa kalau orang sudah berani berkata bahwa memang Lalawidi itu ada hubungan dengan Gary Mahesa. Bahkan banyak juga yang DM yang komen, semoga ya jodoh gini. Aku ngakak aja bacanya. Lah ya itu. Gitu aja sih. Tapi kayaknya itu bukan gosip teman-teman. Iya. Pada kesempatan hari ini kebetulan Lala bisa hadir dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa selama ini pertanyaan netizen, pertanyaan para penggemarnya, fansnya dari Lala, fansnya Mas Gary ingin tahu kan, mereka suka kepo-kepo toh. Gary dan Lala itu sebenarnya ada hubungan apa? Kok sampai semesra itu, sampai sedekat itu, sampai membuat orang khususnya para laki-laki itu banyak yang iri. Pengen dong deket dengan Lalawidi juga. Istilahnya kamu kalau nyanyi sama Gary kan mesra banget tuh. Siapa yang nggak pengen kayak ngono istilahnya. Dan saya pada malam hari ini mau memastikan dan ingin bocorkan kepada teman-teman karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Lalawidi itu ke studio diantar oleh Mas Gary dan saya nyatakan bahwa hubungan antara Gary Mahesa dan Lalawidi itu adalah benar. Kan konangan kan? Iya. Jadi untuk semuanya yang penasaran dengan hubungan antara Mas Gary Mahesa dan Lalawidi, disinilah nanti akan ada klarifikasi dari mereka berdua. Saya minta tepuk tangannya kali ini yang meriah untuk Mas Gary Mahesa.